Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ramli Anqar. Masih bersama saya Ramli. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu nabi dengan mukjizat yang luar biasa, dikaruniai kemampuan untuk menguasai manusia, hewan, tumbuhan, hingga bangsa jin. Dia memang salah satu nabi paling memukau. Tapi ada satu cerita menarik lainnya tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang mungkin kamu belum tahu, yaitu saat dia meninggal, di mana penuh misteri, tidak ada satupun yang mengetahui kematiannya. Bahkan bangsa jin yang dianggap oleh sebagian orang mengetahui hal-hal yang gaib pun tidak tahu soal kematiannya. Sehingga mereka harus terus-menerus bekerja tanpa henti di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa bisa seperti itu? Ini adalah cerita yang mengandung banyak pelajaran dan sangat patut untuk kita bahas kali ini. Sebagai generasi milenial, kita harus tahu sejarah dan kisah para nabi. Ini bisa jadi sumber inspirasi dan pelajaran bagi hidup kita sehari-hari. Jadi ayo kita bahas cerita Nabi Sulaiman alaihissalam ini dengan santai dan dapatkan beberapa hikmah dari cerita tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman adalah putra daripada Nabi Daud alaihissalam. Dia meneruskan risalah kepemimpinan ayahnya sebagai seorang raja. Dikutip dari kitab Kisah Para Nabi atau Qisasul Anbiya karya Al-Hafiz Ibnu Katsir bahwa Nabi Sulaiman ini tidak ada satupun yang mengetahui soal kematiannya. Bahkan bangsa jin pun merasa sangat-sangat terhina karena harus bekerja siang dan malam tanpa henti. Padahal Nabi Sulaiman sudah lama wafatnya. Diketahui Nabi Sulaiman alaihissalam sering menyendiri di Baitul Maqdis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga 1 atau 2 tahun lamanya, dan paling sedikit 1 ataupun 2 bulan. Dan makanan dan minumannya selama beriktikaf dihantarkan oleh bangsa jin. Saat Nabi Sulaiman sedang mengerjakan sholat, dia melihat sebatang pohon muncul di hadapannya. Atas izin Allah, lalu dia bertanya kepada pohon itu, "Siapakah namamu?" Pohon itu menjawab begini dan begitu, sebagai isyarat bahwa pohon itu tidak mau memberitahukan namanya. Lalu Nabi Allah Sulaiman berkata kepada pohon itu, "Apa kegunaan kamu tumbuh di sini? Jika untuk ditanam, maka aku akan menanammu. Jika kamu untuk obat, maka akan aku tumbuhkan." Hingga suatu saat di waktu yang lain, ketika hendak sholat, dia menanyai pohon itu lagi, "Siapa namamu, wahai pohon?" Pohon itu pun menjawab, "Aku adalah si perusak." Sulaiman kembali bertanya, "Apa fungsi kamu?" Pohon itu pun menjawab, "Aku berfungsi untuk merusak dan merobohkan rumahmu ini atau Baitul Maqdis." Mendengar perkataan pohon itu, mengertilah Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa pohon itu hanyalah sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kematiannya hampirlah tiba. Karena Allah tidak akan membiarkan pohon itu merobohkan Baitul Maqdis jika dia masih hidup. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, butakanlah penglihatan bangsa jin terhadap kematianku, agar manusia mengetahui bahwa sesungguhnya bangsa jin itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib." Selanjutnya Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengambil sebatang tongkatnya, lalu menancapkannya, lalu dia bersandar pada tongkat itu dan melanjutkan ibadahnya. Tidak lama kemudian beliau wafat dalam keadaan berdiri dan matanya tetap terbuka, teman-teman. Sehingga bangsa jin kafir menyangka atau setan bahwa Nabi Sulaiman masih hidup. Mereka terus-menerus bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka merasa takut jika berhenti untuk berhenti atau untuk membangkang atau melarikan diri dari pengabdian mereka kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka takut akan mendapatkan hukuman yang sangat pedih, teman-teman. Bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Jin kafir itu tetap bekerja tanpa henti siang dan malam, menyangka Nabi Sulaiman alaihissalam masih hidup dan sedang beriktikaf di Baitul Maqdis. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus rayap untuk memakan ujung tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Hingga tongkatnya patah dan tubuh Nabi Sulaiman alaihissalam pun terjatuh. Salah satu jin yang biasanya melayani Nabi Sulaiman pun masuk ke dalam mihrab yang diberi pembatas. Dia merasa aneh, teman-teman. Sudah sekian lama dia tidak mendengarkan suara Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu jin ini pun mencoba untuk mendekati batas mihrab. Namun anehnya dia tidak merasakan panas. Lalu terus dia mendekati mihrab tersebut sehingga mendekati pembatas dan masuk ke dalam. Dia bertambah heran tidak merasakan apa-apa, karena biasanya, teman-teman, jin kafir yang memasuki area itu akan terbakar. Lalu dia terus masuk ke dalam mihrab dan terkejut melihat tubuh Nabi Sulaiman sudah tergeletak tak bernyawa, sementara tongkat beliau sudah rusak dimakan layap. Selanjutnya, jin kafir itu keluar untuk memberitahukan rakyat bahwa Raja Sulaiman alaihissalam sudah wafat.
Kemudian mereka segera datang ke mihrab dan mengeluarkan jenazah Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak berubah sedikit pun bentuknya. Mereka sama sekali tidak mengetahui kapan Nabi Sulaiman alaihissalam ini wafat. Hingga tongkatnya tersebut rapuh dimakan oleh rayap, barulah mereka mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Untuk memperkirakan berapa lama Nabi Sulaiman alaihissalam ini telah wafat dengan cara menempelkan tanah pada tongkat tersebut sehingga rayap memakannya. Jadi para jin itu menempelkan tanah pada tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam untuk melakukan sebuah uji coba berapa lama rayap ini bisa membuat tongkat tersebut rusak dan memburuk. Rayap pun mulai menggerogoti tongkat tersebut setiap hari, siang dan malam. Akhirnya mereka memperkirakan bahwa wafatnya Nabi Sulaiman sudah terjadi setahun sebelumnya. Kejadian yang terjadi ini adalah bentuk terkabulnya doa Nabi Sulaiman alaihissalam supaya bangsa jin yang bekerja untuknya tidak mengetahui soal kematiannya. Kejadian wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah As-Saba ayat 14 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman alaihissalam, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Lalu tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, pastilah mereka tidak akan tetap berada dalam siksa yang menghinakan. Kemudian Asbaq berkata, telah sampai berita kepadaku dari ulama lainnya bahwa rayap itu telah ada di sana dan menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman selama 1 tahun hingga tongkat itu menjadi keropos dan roboh. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman hidup selama 52 tahun dan berkuasa sebagai raja selama 40 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah pertama dari kisah ini adalah mengajarkan kita bahwa betapa hebatnya seseorang apabila telah sampai pada waktunya tidak ada yang bisa menunda kematiannya. Jadi sebaiknya janganlah kita pernah menunda-nunda untuk beramal soleh. Yang kedua adalah bahwa sesungguhnya bangsa jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi jangan pernah mau meminta-minta pertolongan kepada setan dari golongan jin. Cukuplah kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kesalahan dari saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.